Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada minggu ini kita akan berbicara mengenai manusia dan penderitaan. Baiklah, berikut ini saya tampilkan daftar anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Alvina Elsha, kemudian Alma Savana, selanjutnya Gian Deora, Salsabila, dan yang terakhir Vivi Febrina. Pokok pembahasan kita pada minggu ini ada penderitaan, siksaan, kekalutan mental, penderitaan dan perjuangan, penderitaan, media massa dan seniman, penderitaan dan sebab-sebabnya, serta pengaruh penderitaan. Nah, berikut ini akan langsung dijelaskan oleh pemateri pertama kita mengenai penderitaan dan siksaan. Kepada Dian Geura dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama adalah pengertian penderitaan. Penderitaan adalah menanggung atau menjalani sesuatu yang sangat tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun batin. Penderitaan ini juga termasuk realitas dunia dan juga menentukan berat tidaknya sesuai intensitas penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Ada keinginan alamiah manusia untuk menghindari penderitaan, tetapi justru penderitaan itu merupakan bagian yang terkandung dalam kemanusiaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang siksaan. Baiklah, penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan, baik fisik maupun jiwanya. Siksaan atau penyiksaan, bahasa Inggrisnya torture, digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, pemaksaan informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik juga dapat disebut sebagai penyiksaan. Arti siksaan yaitu berupa jasmani dan rohani bersifat psikis, kebimbangan, kesepian, dan ketakutan. Selanjutnya, nah, siksaan yang sifatnya psikis, yang pertama ada kebimbangan, yang memiliki arti tidak dapat menentukan pilihan mana yang akan dipilih. Yang kedua ada kesepian, merupakan rasa sepi yang dia alami pada dirinya sendiri atau jiwanya, walaupun ia dalam lingkungan yang ramai. Yang ketiga ada ketakutan, yaitu adalah sebuah sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin. Bila rasa takut itu dibesar-besarkan, tidak pada tempatnya, maka disebut sebagai fobia. Penyebab seseorang merasakan ketakutan, contohnya, klaustrofobia dan agrofobia adalah rasa takut terhadap ruangan tertutup. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dian Geura. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita yaitu Salsabila. Pada Salsabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang kekalutan mental. Kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasinya, sehingga yang bersangkutan bertingkah tidak wajar. Selanjutnya. Nah, kekalutan mental ini bermula dengan gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, nampak dari jasmani yang bersangkutan, yaitu dia sering merasa pusing, sesak nafas, demam, maupun nyeri lambung. Dan juga gejala ini juga nampak pada kejiwaannya seperti sering merasa cemas, ketakutan patah hati, cemburu, dan mudah marah. Next.
Nah, sebab-sebab timbulnya kekalutan mental itu ada 3, yaitu kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Yang kedua, cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Dan yang terakhir, terjadinya konflik sosial budaya akibat norma berbeda antara yang bersangkutan dengan apa yang ada dalam masyarakat, sehingga ia tidak dapat menyesuaikan dirinya lagi. Nah, selanjutnya, jika jika kekalutan mental, diperturutkan, maka yang bersangkutan akan mengalami frustasi. Frustasi sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah agresi. Agresi berupa kemarahan yang meluap-luap akibat emosi yang tidak terkendali dan secara fisik berakibat mudah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga sering melakukan tindakan sadis yang dapat membahayakan orang sekitarnya. Yang bentuk kedua yaitu adalah regresi. Regresi adalah kembali pada pola reaksi yang primitif atau kekanak-kanakan. Misalnya dengan menjerit-jerit, menangis, sampai meraung-raung, dan memecah-mecahkan barang. Bentuk ketiga adalah fiksasi. Fiksasi adalah peletakan atau pembatasan pada satu pola yang sama. Misalnya dengan membisu, memukul-mukul dada sendiri, membetul-betulkan kepala pada benda yang keras. Yang keempat yaitu proyeksi. Proyeksi merupakan usaha melemparkan atau memproyeksikan kelemahan dan sikap-sikap sendiri yang negatif pada orang lain. Seperti kata pepatah, awak yang tidak pandai menari dikatakan lantai yang terjungkit. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah menyamakan diri dengan seseorang yang sukses dalam imajinasinya. Misalnya dalam kecantikan, yang bersangkutan menyamakan dirinya dengan bintang film, dan dalam soal harta kekayaan, yang bersangkutan menyangkutkan dirinya, terhadap pengusaha kaya yang sukses. Bentuk keenam yaitu narsisme. Narsisme self-love yang berlebihan, sehingga yang bersangkutan merasa dirinya lebih superior daripada yang lain. Dan selanjutnya adalah autisme. Autisme adalah gejala menutup diri secara total dari dunia real, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, dan ia puas dengan fantasinya sendiri yang dapat menjurus ke sifat yang sinting. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsabila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Vivi Febrina. Kepada Vivi Febrina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu tentang penderitaan dan perjuangan. Dalam KBBI, perjuangan didefinisikan sebagai salah satu wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik. Jika dikaitkan dengan penderitaan yang sudah menjadi kodrat manusia, tentu manusia tidak boleh menyerah atau pesimis. Jangan berasumsi kalau hidup itu hanya dipenuhi oleh rangkaian penderitaan, karena seperti yang kita tahu, roda kehidupan itu pada dasarnya berputar. Jadi, setiap masalah pun akan ada solusinya. Manusia harus optimis terhadap hidupnya. Apabila ada masalah, manusia harus senantiasa mengatasi masalah tersebut seberat apapun masalah yang dihadapinya. Maka dari itu, hidup pada hakikatnya merupakan perjuangan yang selalu dilakukan oleh manusia. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Ra'dun ayat 11, yaitu Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, setiap masalah harus diselesaikan dengan usaha. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Apabila kita hanya diam di zona yang sama, tanpa usaha, tanpa effort, sudah barang tentu penderitaan akan terus dirasakan. Selanjutnya, Ina. Kemudian penderitaan media massa dan seniman. Dalam kemajuan teknologi di era modern seperti ini, tentu di balik kemudahan yang ada penderitaan di dalamnya. Contoh penderitaan dari adanya media massa antara lain, yang pertama, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, yang kedua, kebocoran reaktor nuklir di Rusia, ketiga, kebocoran reaktor nuklir di India, dan penggunaan peluru kendali dalam perang Irak. Dari penderitaan-penderitaan yang telah disebutkan, sebab yang menimbulkan penderitaan bagi manusia dalam konteks ini adalah bencana alam, perang, dan lain-lain. Kita bisa melihat penderitaan yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi ada di wilayah Gaza, Palestina.
Mereka berusaha bertahan hidup di tengah-tengah gempuran wilayah lain yang terus-menerus menghancurkan mereka dengan senjata, bom nuklir, dan lain sebagainya yang merupakan kemajuan teknologi. Selanjutnya, Mina. Media massa merupakan alat untuk mengkomunikasikan peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menanggapi dan segera menyalurkan bantuan kepada para korban. Perasaan simpati juga tertuang dalam seni yang mana komunikasi dilakukan oleh para seniman melalui karya seni, sehingga para penikmat dapat menghayati penderitaan sekaligus keindahan di dalamnya. Contoh penderitaan dalam karya seni itu Ari Hanggara. Baiklah, sekian dari saya. Kembali ke... Baik, terima kasih kepada Vivi Febrina. Lanjut, kita akan memasuki penjabaran mengenai tahap-tahap gangguan kejiwaan yang akan disampaikan oleh pemateri keempat kita, yaitu Alma Savana. Kepada Alma Savana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap gangguan kejiwaan, penderitaan, dan sebab-sebabnya serta pengaruh penderitaan. Yang pertama itu gangguan kejiwaan nampak dalam gejala-gejala di kehidupan si penderita baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua yaitu usaha untuk mempertahankan diri dengan cara negatif seperti mundur atau lari. Bisa dibilang seperti lari dari kenyataan, padahal masalah tersebut harus dihadapi. Yang ketiga adalah kekalutan merupakan titik patah atau mental breakdown, di mana ini si penderita dapat dikatakan mengalami mental illness atau gangguan kesehatan mental. Dan next slide, Nina. Sebab-sebab penderitaan. Dilihat dari sebab-sebabnya, penderitaan itu dibagi menjadi dua, yaitu penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia, dan juga penderitaan yang timbul karena penyakit atau azab Tuhan atau siksaan. Poin pertama yaitu penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. Penderitaan ini bisa berkaitan dengan sesama manusia maupun alam, bisa dibilang nasib buruk. Nasib buruk itu bisa dirubah dengan cara manusia itu sendiri memperbaiki perilakunya, karena kita tahu ada pepatah yang mengatakan apa yang dia tanam itulah yang dia tuai. Seperti yang tertuang di dalam surat An-Najm ayat 31, yang artinya dia, Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Contohnya, manusia suka membuang sampah sembarangan, misalnya ke sungai. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah banjir. Yang dirugikan juga manusia itu sendiri. Dan juga contoh lainnya yaitu seseorang yang tega memperkosa orang lain. Kita telah mendengar banyak sekali kasus pemerkosaan, dan orang tersebut mendapat ganjaran yaitu penjara. Dan itu pantas karena dia memang harus membayar atas perilakunya tersebut. Dan itu disebut dengan nasib buruk. Nasib itu bisa dirubah tetapi takdir tidak. Nasib buruk itu bisa dirubah tergantung kepada perilaku manusia itu sendiri. Apakah dia berbuat lebih baik atau lebih buruk. Yang kedua yaitu penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan, atau azab Tuhan. Sebenarnya dalam penderitaan yang seperti ini yang bisa kita lakukan hanya sabar dan optimis untuk melewatinya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ini berarti orang yang mengalami penderitaan tersebut mampu untuk menghadapinya. Seperti yang ada contohnya, Nabi Ayub mengalami siksaan Tuhan, tetapi dengan sabar ia menerima cobaan ini. Bertahun-tahun ia menderita penyakit kulit, sehingga istrinya bosan memeliharanya, dan ia dikucilkan. Berkat kesabaran dan pasrah kepada Tuhan, sembuhlah ia, dan tampak lebih muda dibandingkan istrinya, sehingga istrinya tidak mengenalnya lagi. Di sini kita dihadapkan kepada masalah sikap hidup, kesetiaan, kesabaran, tawakal, percaya, dan pasrah. Tetapi juga sikap hidup yang lemah seperti kesetiaan dan sabar,
kesabaran seorang istri itu luntur karena penyakit yang diderita sang suami. Oke, next slide, Nina. Dan yang terakhir adalah pengaruh penderitaan. Pengaruh penderitaan itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif atau yang buruk. Kalau yang positif, penderitaan ini mereka jadikan sebagai wadah untuk optimis dalam menghadapi penderitaan. Karena dia yakin bahwa ada pelangi setelah badai. Dan juga meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena percaya ini semua adalah kehendak dari Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya kreatif dan menjadikan sifat anti atau sifat anti ini disebut juga sifat di mana dia bisa menentang yang tidak sesuai dengan apa yang dia percaya. Misalnya anti kawin paksa, anti menikah muda, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah orang yang mengalami penderitaan yang menghadapinya dengan sifat buruk, maksudnya berpengaruh yang buruk kepada dirinya. Orang yang mengalami ini mengalami dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa terjadi karena mereka ini trauma, mengalami penderitaan, atau lelah dan putus asa. Dan ini bisa berdampak kepada kesehatan mental. Dan juga ini paling buruknya adalah berakhir dengan suicide atau bunuh diri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alma Savana. Baiklah teman-teman semuanya, dengan berakhirnya penjelasan dari pemateri terakhir kita, maka berakhir pula lah sesi presentasi kita. Kepada teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, agar dapat menyimpan yang kemudian akan kita lanjutkan pada diskusi pada hari Jumat. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.